Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagaimana Kumaha. Bersama saya Ari Lesmana dan teman saya Ibnu Saum pakai Bayhaqi dan Bokir. di video kita kali ini kita mau ngebahas tentang jalur ekstrim penghubung antara Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Salem, tepatnya di Pegunungan Liau. Jadi di video kita kali ini mau ngebahas tentang kronologi kejadian sama hal-hal mistis yang pernah terjadi di sekitar sini ya. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai. Oke, langsung saja kita mau ngebahas tentang kronologi kejadian yang pertama dan menanyakan kepada saudara Ibnu gimana. pada tahun 2019 ada kejadian pasangan suami istri mungkin karena remblong dia jatuh ke jurang. Nah, dan ditemuin meninggal dunia. Itu waktu itu posisi pas pakai motor apa ya bang? Kalau boleh tahu saya. Waktu itu posisi pakai motor Vario, Vario ya. Matic. Iya. Itu pasti rawan lah kalau Matic mah. Karena Oh, yang waktu itu dengar-dengar juga kabarnya itu yang meninggal pas kejadian ini tuh kalau nggak salah baru ditemukan Berapa hari tuh? dalam jangka waktu sehari ya, sehabis kecelakaan kalau nggak salah. Nyelang gitu berarti. Jadi kabarnya dia pas jatuh itu pada hari Minggu, dia pulang dari Salem. Terus habis itu dia nggak ada kabar, ditungguin sama keluarga yang di Tegal. Nah terus dari keluarga di Tegal ngelaporin ke Polsek Salem. Akhirnya sama Polsek Salem sama Setempat gitu, proses warga setempat dicari gitu, dibantuin. Kayaknya baru ketemu pas malam Selasa. Itu ketemu dalam keadaan meninggal dunia. Itu meninggal semua ya dua-duanya bang. Iya. Jadi kalau posisi jenazah itu ditemukan berjarak 5 meter dari motor. Jadi dia posisinya nyangkut di pohon mahoni. Motornya jatuhnya lebih dalam lagi, ke bawah ke jurang. Kalau yang saya pernah dengar ya, tepat tahun berapa ya? 2019 ya, yang bulan September no. Oh itu 2021. 2021 ya. Oh, saya salah dengar berarti ya. Dan kalau boleh tahu saya itu yang meninggal tuh pasangan apa suami istri lagi tuh? Maksudnya Nah, pasangan kalau belum nikah itu. Kalau itu mahasiswa Ya. Mahasiswa dari Kabupaten Tegal. Ya itu mau ceritanya mau pulang ke Tegal tuh. Pulang. Abis dari mana no? Abis dari mana? Dari Salem. Iya. Mungkin dari kampung halamannya. Dari ini Dari temennya. Teman kuliahnya dia. Mau balik lagi ke Tegal tuh. Pas itu jam berapa ya? Sore kalau nggak salah sore. Jam 8-an lah. Sore itu ya. Jam 8-an lah kejadiannya. Tapi itu sama semua ya kejadian yang merenggut nyawa di sini tuh karena kebanyakan remblong ya. Dan juga kan orang-orang yang luar daerah sini tuh nggak hafal medan juga dia. Nggak mikirin medan, terabas aja lah gitu. Nggak ngecek juga pengereman. Sedangkan posisi di sini kalau daerah turun dari atas ya, kan turunan semua. Iya. Turunannya curam. Kayak kebanyakan kan motor-motor Matic kayak gitu. Kalau nggak salah motor Vario semua kebanyakan ya yang terjun. Kalau nggak salah dia itu kan pakai pengereman sistem CBS tuh, yang kombi brake system. Iya. Jadi kalau kita nekan rem belakang, otomatis yang depan juga ketarik. Jadi kan dia cepet panas ya. Iya cepet panas. Jadi dia narik dari atas pakai rem belakang terus. Jadi otomatis kan panas semuanya. Mungkin dari minyak remnya mendidih. Makanya dia jadi ngeblong kayak gitu. Kalau misalnya nggak panik itu bisa diatasi ya bang ya. Kalau kita gitu. posisi sadar terus posisi kecepatan nggak terlalu kenceng ya bisa. Intinya Misalkan jangan ngobrol panik lah langsung gitu ya. kita banting tuh motor aman insya Allah. Tapi mungkin kebanyakan karena panik gitu. Iya. Dia kena blong semua remnya jadi. Nah tadi kita udah ngebahas tentang kronologi kejadian ya. Sekarang kita langsung aja ngebahas lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan itu. Jalur mana saja ya itu bang? Kalau boleh. Gimana tuh? Yang pertama. Iya. Yang pertama itu namanya Juarata. Juarata. Yang kedua itu Simpur. Yang ketiga Sumur. Nah itu di situ tempat tiga itu rawan sekali itu.
Seringnya di karena situ ya. curam apa gimana ya itu bang, Curam sama banyak belokannya sih. banyak tikungan ya gitu. Banyak tikungan Mungkin kayak pas di gitu. lokasi itu juga posisi motor tuh lagi panas-panasnya, mungkin pengereman kan Iya. udah Kalau mulai ini. bener-bener. Pengereman nggak dicek, tinggal dikit. Kadang ada yang dimatiin juga mesinnya, niatnya mau ngiritin bensin. Padahal Kalau yang sering lewat ke daerah sini sih, apalagi yang rawan itu kan dulu pas pertama dibuka tempat wisata tuh di atas tuh apa ya Kalibaya. namanya? Kalibaya ya. Oh, Hmm. Kalibaya. Pas pertama udah dibuka kan banyak tuh wisatawan yang datang dari Iya. luar daerah sini. Dan mungkin tuh juga kan ada yang buka no di sana wisata ya gitu. Mm-mm. Cuman nggak hafal jalur iya, gitu. nggak- paling dia Hafal cuman jalan. lihat dari Google Maps Nah. doang, belokan-belokan kayak gitu. Dikiranya mungkin rata. Oh, saya enggak ya. Baterainya beak tak perlu diganti. Kayak tadi kita udah ngebahas tentang kronologi kejadiannya. Sekarang kita mau ngebahas tentang lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan itu. Gimana Bung Ibnu? Nah, yang pertama nih, paling atas itu dinamain sumur. Yang kedua di tengah itu namanya Juarata. Nah, yang ketiga itu paling bawah nih, yang sering terjadi kecelakaan, namanya Simpur. Nah, itu 3 tempat itu sering terjadi kecelakaan itu. Itu yang paling parah jalur mana itu bang? Paling atas sih. Paling atas. Heeh. Sumur berarti ya. Ya. Itu Karena treknya apa gimana itu paling parah? treknya itu banyak tikungan. Banyak tikungan terus ya. Turunannya tajam. Tajam banget. Sama mungkin pas yang dari atas itu kan posisi di bawah itu lagi panas-panasnya ya. Kondisi pengereman mungkin kan Nggak stabil ya gitu. nggak stabil. Kadang kalau terlalu panas kan dari minyak remnya itu mendidih, makanya bikin blong. Seringnya di daerah situ soalnya kan itu habis turunan terus ketemu jalan rata belok-belok gitu. Nah, sering terjadi di situ. Apalagi kan sering kejadiannya itu pas dulu tahun 2018 sama 2019 ya. Pas pertama betul. dibuka tempat wisata di atas itu Sering terjadi kecelakaan. di Kalibaya ya tempat ini. Makanya gimana? Tapi dengar-dengar kan di apa ya namanya, sumur yang teratas ya, katanya itu ada mata air. Kenapa kalau misalkan dari atas kan ya turun terus katanya, kan otomatis panas ya. Harusnya kan berhenti dulu di situ tuh. Udah diademin gitu, disiram. Diademin gitu. Nah, ini juga sering terjadi kekeliruan ya. Kalau masyarakat kita nganggapnya posisi pengereman panas disiram pakai air itu ntar biar bisa aman gitu, biar nggak ngeblong. Padahal itu kalau dari apa ilmu otomotif itu salah. Salah Kalau ya, Bang? posisi ya mesin cakram pengereman lagi panas itu disiram bisa bikin apa bengkok kepiringannya. Jadi nggak Makanya boleh itu gitu ya bang? ya nggak baik, harusnya sih jangan. Yang bagus mah didinginin dulu ya, Bang. Diem. Iya, mendingan di istirahat dulu gitu. Istirahat. Kalau ngerasa udah pengereman udah nggak enak, berhenti di situ juga kan ada warung, bisa ngopi. Oh, ada warung ya? Ada sekarang mah, kalau dulu emang belum, kalau sekarang Iya, ada baru. Pas saya ke situ belum ada sih. Belum ada, mungkin dia baru kemarin bukanya. Yang enak buat di situ ngademin dulu nggak apa-apa. Daripada harus maksain kan, resikonya nyawa kan taruhannya. Nyawa sih pasti. Dan kebanyakan ya dari kemarin tuh korban-korban yang kecelakaan di situ tuh kan berasal dari luar daerah sini ya, yang ingin berwisata ke sana ke atas itu kan dia nggak tahu medan, posisi cuman paling lihat di Google Map doang, dia nggak taw kalau ini naik turun. Jadi Ini anggapnya yang ada enteng, aja ya gitu. iya. Udah mah kalau pada turun kan suka dimatiin mesinnya. Saya juga heran itu bang, kenapa dimatiin, kan posisi turun loh, Mm-mm. nggak ada rem, nggak ada gas gitu, noncor terus. Nah, Nonton niatan dia dulu mungkin gitu. Glosor, buat Glosor, ini aja, ya. buat irit bensin gitu. Mungkin Nah, itu iya. irit bensin mungkin. saya nggak tahu resikonya Gitu. gede, Benar. bisa bikin kecelakaan. Dia mungkin gitu aja ya kalau untuk hal-hal kecelakaan yang sering terjadi. Kita mau lanjut ke hal-hal mistis yang sering terjadi di sini dari versi orang-orang sininya langsung. Gimana? Siapa yang mau ngebahas duluan? Inilah Nah, saya agak jauh sih dari sini posisi. Bukan jauh, kita seringnya kan kita merantau. Merantau ya. Kita merantau jadi Maksudnya jarang kan di kampung. gitu. sharing-sharing lah yang Iya. tahu kayak gitu. Nggak apa-apa, ceritain Paling- aja. Paling dengar cerita dari teman sih ada. Gimana tuh? Cuma Cerita ya, dari ya teman. Anda dulu lah. Ntar saya nyambung gitu.
kalau cari tanah nanti Nggak, dari gua dulu aja ya. ya, silakan. Nih kalau gua dulu kalau dulu kan sering nongkrong di bawah tuh Oh benar. di warung tongkrongan kita Mang Ecem. Iya. Nah kalau lagi nongkrong Enak tuh banget tuh lontong di sana. Gila enak banget. aja rujaknya tuh Bener, gila. kan ya langsung Murah, langsung. ya. Jadi pas gua dulu nongkrong di situ ada orang lewat posisi bapak-bapak. Dia kalau nggak salah turun ya dari atas ya dari arah Salem mau ke kita ke Banjarharjo tuh. Dia berhenti di situ tuh malam sekitar jam setengah 12-an kalau Posisi nggak bawa salah. motor itu. Bawa motor dia sendiri. Iya. Nggak tahu tujuannya mau kemana, cuman dia berhenti di situ ngopi kan, terus cerita bahwasanya dia itu di atas di daerah Juarata itu tuh. Pas dia lewat tuh dihadang katanya sama ular gede. Ularnya Mungkin gede. siluman mungkin ya. Mungkin siluman. bisa jadi. Wah, katanya ularnya gede sih kayak pohon mahoni gitu. Iya. Ya cuman kita nggak tahu juga ya itu maksudnya dia bener apalagi ngada-ngada gitu. Cuman kalau dari gue lihat sih ekspresi mukanya dia si bapak-bapak itu Benar. serius, emang dia juga ketakutan gitu. Tapi itu enggak diapa-apain kan? Enggak, jadi dia cuman lewat gitu doang, nggak ngeganggu. Iya. Mungkin sebatas inilah gitu. Nampakin diri. bahwa Itu yang- di situ ada penunggunya gitu. Itu doang sih. Tapi saya pernah dengar cerita teman-teman sih pas saya ngerantau, saya nggak nyaksiin langsung sih. Katanya kan ada yang ngojek katanya dari Banjar no, dari bawah sana wetan. Dari Banjarharjo. Banjarharjo ya. Kan ada ojek katanya mau dianterin ke daerah Salem. Daerah Salem. Pas dia naik kan manusia sih, wujud manusia biasa gitu, punya mata, punya segala rupa lah gitu. Pas nyampe mana ya katanya, pas nyampe Juarata apa sumur ya, sumur Iya. pas nyampe sumur, atasnya sumur lagi dikit, kok ngerasa berat gitu si Motor, stang posisi itu motornya ya, itu posisi berat motor berarti berat. Terus abis stangnya berat tuh tiba-tiba dari belakang kayak orang jatuh gitu. Iya. Yang dibonceng dia jatuh, terus dia kan kaget ya, otomatis dia berhentiin motornya standar, dia pasang senter nyariin ke nggak ada, Semak-semak ternyata gitu. nggak ada. Terus dia turun lagi pas di warung Mayacem lah bawah. Iya. Berarti pas lu posisi lagi nongkrong di situ. Masih lagi nongkrong sih. Gua nggak ada kan dulu. Teman-teman tapi Oh. bukan saya sih, teman-teman. Oh denger doang. Denger itu doang. Iya. Itu kira-kira Katanya- jam berapa itu? Katanya jam 10-11 lah. 10 Kurang lebih ya jam segituan. Dia nanya kan, katanya ada orang lewat nggak kesini jalan kaki. Nggak ada, mana tahu ya kan, jam segitu mana ada jalan kaki. Emang gimana? Katanya sih jatuh dari atas, ngerasa jatuh dari motor yang diboncengnya dia. Manusia bukan tadi yang pertama ojek, manusia sih kata si tukang ojeknya manusia emang. Tapi itu anak-anak yang di warung bilang pas si bapak itu lewat ada yang lihat nggak? Nggak ada sih, Nggak fokus ada. main game biasa, Bener. anak zaman sekarang main game terus. Cuma karena emang janggal ya, kejadian janggal gitu. Jadi dia penasaran banget siapa yang dibawa dia tadi, apakah manusia, apakah sejenis apalah Makhluk gitu, halus makhluk halus gitu. mungkin ya. Dan Nah itu yang pertama nyamperinnya itu penumpangnya apa tukang ojeknya waktu di sana? penumpang itu si manusia itu ya, si manusia yang ngilang itu. Jadi dia nyamperin minta Dia diantar. minta diantar gitu. Dia ngasih duit gocap. Ternyata duit asli sih, duit asli, bukan asli. duit cupang, bukan. Duit asli. Nggak jadi daun itu. Enggak jadi lah, enggak jadi. Enggak, bukan Iya, sinetron, ini Kata bukan apa sih, sinetron. siar. Aja anjing. Kirain jadi ini daun gitu. Enggak lah, gitu doang sih yang saya denger mah. Terus dapat sehari 2 hari gitu, nggak denger loh di sana ada yang mati apa ya, ada yang hilang, nggak denger. Nggak ada kabar apa-apa, Nggak ada berarti kabar, bener-bener berarti ngilang gitu. ngilang gitu aja lah, ngiles, nggak tahu manusia, nggak tahu sosok apalah itu. Lalu gimana? Pernah dengar? Kalau gua paling ini di daerah Simpur ya. Ada yang bilang itu di daerah situ tuh ada kerajaan iblis ya. Sumur Wah, apa di tahu. sumur? Hebat Nggak banget tahu itu. iblis. Kalau yang gue denger soalnya di sumur. Mungkin itu ya. Iya. Gua salah dengar kayak gitu. Gue juga dengar kemarin. Kalau di situ emang tempat raja iblis katanya. Iya katanya Terus- itu cuma baru katanya. Iya, rumor gitu. Katanya di situ tuh kan tempat pembuangan. Bamblak. Gimana udah gitu doang buat ceritanya.
Tuh yang Raja Iblis terusin apa? Gua nggak paham. Nggak, berarti lu cuma denger. Iya, cuma kan Oh, cuma cuma denger denger doang. Cuma Nggak Raja tahu Iblis di kayak situ gitu. Oh. Nih Bang ya, pas saya satu lagi nih ada kejadian. Kan saya sama anak-anak nongkrong di warung Maecem di bawah, lagi pada main game jam 12, jam 12, jam 12, jam 12. Iya, iya, Jam 12 kan itu lagi pada sepi-sepinya ya. Oh, Mungkin lagi ya. berkeliaran lah yang kayak gituan. Makhluk halus. Dia makhluk halus gitu. Tiba-tiba kan hening gitu. Dia mecahkan ningan gitu, minta tolong. Kan kita bingung ya, siapa gitu. Apakah mungkin ada yang jatuh di atas apa mungkin cuma makhluk halus gitu doang. Akhirnya kita diem ya, kita dengerin lagi gitu kan. Kok semakin sini semakin kencang suaranya, kayak makin panik gitu. Kan kita otomatis pada takut ya gitu ya. Akhirnya kita buat nyamperin kita takut gitu, buat di sini terus takut sama. Akhirnya kita balik aja. Itu doang sih pas kejadian di bawah. Nah, gue juga ini baru inget nih, Mang Ecem pernah cerita sama gue nih. Dia itu lagi tidur, mimpi didatangin sama itu yang arwah-arwah yang kayak gitulah. Yang udah meninggal di sini ya. Dia itu di kejadian itu, di mimpi itu, dia itu ada di kejadian kecelakaan. Ada mayat di situ, ada mayat ya. Terus digerombolin sama orang-orang, entah itu orang atau makhluk halus lah. Iya. Kita nggak tahu ya. Mistis banget ya Mistis cerita banget kita. lah pokoknya mah. Dia itu diliatin sama tuh orang itu, terus ngomong tuh orang itu tuh, katanya gua minta 7 lagi kayak gitu. Gua minta 7 Siapa lagi. tuh yang ngomong, siapa itu? Orang itu, orang yang ada di kejadian itu. Sosok yang lagi dikerumunin Ya, itu yang udah. tuh. Jadi Minta dia 7 minta lagi. 7. Minta 7 cuman ngomong 7 doang gitu. Iya, 7 doang. Nggak tahu 7 apa gitu. Mungkin yang dimaksud kayak misalkan 7 tumbal lah istilahnya buat mungkin ya. nemenin dia apa gimana Ya, gitu. itu. Dia dibangunin sama istrinya, dah. Habis itu Udah. udah berarti kelar ceritanya. Sama Sampai- ini juga sampai segitu doang sih. kemarin gue baru inget tuh yang pas kejadian yang jatuh juga sama Di daerah mana itu? di daerah Jalur. sini apa? Simpur. Simpur. Kalau nggak salah itu sepasang sejoli ya Joli yang ya. habis main dari Kalibaya itu. Posisinya kan dia boncengan sama pacarnya terus bawa adek. Nah, terus dia kan ngeblong terjun. Itu baru ketemu 2 hari apa 3 hari itu dulu. Selepas kejadian itu. Pas habis terjun dia juga ngilang sama nggak ada kabar. Jadi pihak keluarga yang di sana nyariin. Terus baru ketemu sekitar 2 sampai 3 harian lah. Posisi si kakaknya itu udah pada meninggal. Cowok sama cewek meninggal. Terus yang adanya itu masih hidup. Mujizat Anehnya. banget ya. Keren banget tuh. Keren. Mistis malah. Bayangin anak kecil loh, di hutan di kebun situ Iya. di atas. 2 hari 2 hari 3 hari itu kalau nggak salah, cuman maksudnya nggak terlalu hafal banget itu. Ya kabarnya gitu kan dia masih hidup. Terus ada rumornya juga kan katanya dia ada yang ngasih makan, nggak tahu makhluk halus apa monyet ngasih pisang apa Iya. gimana gitu kan bisa jadi. Namanya anak kecil ya. Tapi itu yang pertama nemuin maaf ya. Yang pertama nemuin mayatnya tuh orang sini apa orang mana ya? Iya kalau nggak salah sih warga sama Warga ya. pihak kepolisian gitu yang nyari. Hmm. Makanya ketemu di situ. Oh udah Ya. dapat laporan ya dari sana. Ya maaf aja ya, maksudnya posisi korban juga pas ditemuin tuh dalam keadaan udah busuk gitu. Si korban yang meninggal udah busuk, tapi si adanya itu masih hidup, cuman ngalamin luka-luka ringan doang. Kayaknya Tapi kalau emang itu nggak nangis tuh. enggak, Ya, posisi nggak tahu ditemuin lah, sana-sananya katanya nggak sih tahu. posisi ditemuin dia si adanya itu lagi posisi orang kosong, pikiran kosong tuh gimana sih. Mungkin udah dikendaliin lah gitu. Mungkin dia selama bermalam-malam di situ kan melihat hal-hal apa kan kita nggak tahu. Makanya dia pas ditemuin diam gitu, diam aja udah kayak orang pikiran kosong. Berarti orang-orang yang lewat ke situ tuh nggak dengar gitu. Enggak. Ada tangisan kayak Enggak gitu. ada. Boro-boro yang lewat kan dari warga kita juga suka ada yang ke kebun tuh nggak nemuin, anehnya. Emang dalam banget ya bang. Lumayan sih kalau jurangnya tuh dalam. 10 Terus kan meter kebun banyak semak-semak lebih. tuh. Oh iya. Mungkin kehalangan di situ dia duduk nggak nangis nggak apa, ya kan nggak ada yang tahu. Udah dari itu doang sih. Cut. Nih abang, satu lagi. Gimana cara ngatasi misalkan ada kejadian lagi ya? Kan
kita mah nggak mau ya ada lagi kejadian yang untuk mengurangi lah gitu ya. Hmm. Cara menguranginya entah remblong gitu ya, remblong. Mengurangi resiko mengurangi remblong resiko ya gitu gitu, maksudnya. mengurangi resiko. Gimana tuh? Kalau dari untuk tip and triknya ya nanti bakalan saya bikinin video baru lagi. Oke. Nanti posisi saya bikin video tuh siang biar kenalin jalurnya kayak gimana, sama saya praktekin langsung cara pengereman sama ininya juga yang lain-lain. Pokoknya nanti saya bikinin video di video selanjutnya ya. Intinya biar nggak ada lagi korban Jiwa jiwa Mm-mm. ya gitu. intinya buat mengurangi resiko doang sih, soalnya ntar tip yang saya kasih juga nggak ngejamin 100% bisa mengurangi remblong juga, cuman ngasih ini sedikit doang gitu. Berbagi ilmu lah gitu ya. Karena nggak ada yang tahu sih Iya. kecelakaan mah. Mungkin ya, kalau namanya gitu ya. Kita juga kan udah biasa, kalau kita mah warga sini udah biasa naik turun pakai metik apa ya, alhamdulillah lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala. Oke, mungkin cukup segitu aja ya dari kita, soalnya posisi udah malam juga 12:30, terus gerimis juga. Jadi cukup sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terus jangan lupa dukung terus channel ini biar makin berkembang dan dapat memberikan tontonan yang lebih bermanfaat buat semuanya. Amin. Satu lagi ya, saya mohon maaf Mm-mm. jika ada kata-kata yang nggak sopan atau gimana. Iya, Soalnya Benar, ini benar. Video pertama kita banget bikin ini, jadi pertama agak banget, kaku juga. ya. Kalau ada bahasa yang kurang Kaku cocok lah gitu. ataupun Nah. nggak masuk akal ya mohon maaf aja gitu. Udah Oke, cukup gitu aja. Dan satu lagi, biar saya ketinggalan di bawah bang. saya mau ambil Tar dulu, ada yang lupa, sini duduk lagi, duduk. Dikit lagi lupa, gue belum mau bilang. ambil BR lagi sana, takut diambil Buat orang. apa itu, buat apa? Kalem. Ada. Jadi gini, saya mau ngasih pesan buat yang mau lewat di jalur ini, terutama buat pemula ya yang belum tahu jalur. Pokoknya jangan takut gitu buat nanya ke warga sekitar, entah mau minta dikawal apa mau minta dijokin buat lewat ke sini. Pokoknya jangan sungkan-sungkan, insya Allah di sini mah aman. Aman. Meskipun jalurnya hutan apa nggak ada begal. Aman. Di sini masalahnya cuman ya gitu, jalur ekstrim sama paling makhluk halus. Udah sih itu doang. wajar lah, wajar. Mau Wajar. kalah semua wajar. Intinya udah jangan takut. Kalau enggak kita juga sering nongkrong di warung bawah itu sih habis SD. Situ aja kalau mau barangkali mau ngobrol, ngopi nggak apa-apa, datang aja. Kita selalu terbuka. Dan satu lagi nih bang, Apa lu Ada- dari tadi ada. satu lagi aja lagi, nggak satu kelar. lagi. Ini terakhir. Oke, apa. lu pegang akun IG gak buat si channel YouTube ini? Pegang sih, cuman masih pribadi. Oh, Tapi yaudah, kalau ntar mau aja ya. foto, gimana mau ntar taruh di deskripsi aja ya Oke, biar oke. jelas juga kan. Siap. Barangkali ada yang mau follow gitu. Udah gitu aja ya. Oke. Udah cukup sekian dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.